dan amal ibadah beliau disempurnakan ya. Oke. Baik, saudara sekalian, kita akan diskusi soal bagaimana membuat brosur dan pelayanan prima. Ya, saya harap kelas kalian ini agak lebih baiklah dari yang tadi, karena tadi itu aduh saya kecewa betul karena tidak belajar. Ya, baik saudara sekalian, kita akan masuk kepada bagaimana tentang brosur. Sebenarnya brosur ini kata yang lebih tepat adalah alat promosi ya, alat promosi. Karena brosur itu hanya salah satu dari alat promosi. Ini ada kesalahan dari awal, tapi tidak apa-apa, insya Allah kita perbaiki nanti. Ya, nah, yang pertama adalah tahapan membuat brosur. Ya, nah, tahapan pertama adalah tentukan target pasar. Ya, nah, saya minta tolong Nurul Riyada, gimana tentukan target pasarnya Nurul Riyada? Ya Pak. Coba ceritakan tentang tentukan target pasar gimana? Kok ada? Ntar lo Pak Adin nih. Hah? Ntar lo. Siap enggak kamu? Tadi. Kalau enggak siap? Siap tadi Pak Ade Pak. Oh nah ya. Hah? Enggak siap ya? Saya tinggalkan. Iya Pak, tadi catatan ada. Yang identifikasi produk ke Pak? Ya Allah, tahapan membuat produk, brosur. Tahapan membuat brosur. Ini identifikasi produk, identifikasi. Itu bukan Pak? Saya Pak yang jawab Pak. Ya, bentar lalu, kau nafsu benar kau nih, aduh. Siapa? Legir kau nih. Kawan mau ini dulu lah, Nurul, gimana Nurul? Apa tak dengar? Tidak kedengaran, weh. Cepat Nurul. Saya hitung sampai 3 ya. Kalau enggak, saya kasih tugas. Apa Pak? Ntar lo Pak tak kedengaran apa? Tentukan target pasar. Target pasar. Nah. Di sini adanya target konsumen ya Pak? Ya enggak apa-apa target konsumen. Ya, boleh. Oh, dipertimbangkan dari berbagai aspek yang sesuai untuk menjadi target produk. Kita tentukan usia, gender, pendidikan, pendapatan wilayah, dan berbagai aspek lainnya. Penentuan target sangat penting agar pemasaran yang kita lakukan bisa lebih fokus dan lebih efektif, sehingga dapat memberikan hasil maksimal. Pemasaran tanpa menentukan target konsumen seperti menembak dalam gelap. Nah, kan susah menembak dalam gelap ya, bisa kena, bisa tidak. Oke, bagus Nurul Riyada, kamu siap ya, alhamdulillah. Ya. Nah, yang tadi itu siapa yang teriak tadi itu? Topik ya? Tahu tadi Pak. Nah, Novela. Assalamualaikum Novela. Ceritakan tentang kenali target pasar, kenali target konsumennya. Ada 2 hal yang bisa dikerjakan dalam finalisasi. Yang pertama adalah meminta beberapa insan untuk mengevaluasi brosur yang telah dibuat. Perhatikan dan pertimbangkan dengan baik pendapat mereka. Jika dianggap perlu, perbaiki brosur sesuai saran mereka. Yang kedua adalah kita harus mencoba menempatkan diri sebagai konsumen dan ajukan beberapa pertanyaan. Apakah Oke, terima kasih Novela. Good. Berarti Novela sudah belajar, jadi tentukan target pasar dan kenali target pasar. Jadi gini, kita tentukan dulu entah gendernya, lokasinya, usianya, pendidikannya, lingkungannya dan segala macam. Baru kemudian kita kenali target pasarnya. Misalnya kita targetnya anak-anak di kota Pontianak. Nah, kira-kira karakternya gimana? Ya, warna yang mereka suka apa, mainan mereka apa, gitu loh ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian Topik, Assalamualaikum Topik. Waalaikumsalam Pak. Aduh, semangat benar kau nih, senang saya. Saya pun jadi ikut semangat lihat kau nih ya. Nah, tapi semalam Spanyol kalah, Spanyol udah kalah Pik. Ya. Iya kok Pak, aku Spanyol Pak. Itu lah, gara-gara kota nonton kan, jadi kalah tuh. Coba nonton, menang Spanyol tuh ya. Ya. Oke, siapkan informasi produk Topik. Apa tuh Topik? Informasi produk Pak.
Yang ketiga nih, tahapan. Informasi produk, susun informasi produk dalam bentuk konten yang singkat, pada jelas dan menarik dengan berlian kata-kata yang sopan, ramah tapi membujuk. Mungkin informasinya belum terlalu lengkap, namun jika konsumen tertarik dan membutuhkan masih lebih lanjut, arahkan mereka untuk menghubungi nomor telepon, email, media sosial, atau website yang kita buka. Bagus, Topik. Ya, pintar, soleh, ganteng lagi. Ini calon suami yang baik nih ya. Safira, ini calon suami yang baik nih Safira ya. Eli ya. Topik nih boleh nih. Vika ya, silakan. Di Wapri aja topiknya nanti ya. Ya. Safira. Ya, ini ada 3 calon nih, Eli, Safira dengan Evika nih. Serah kau lah, Pik, ya. Baik, saudara sekalian, saya informasi produk tuh, jadi kalian kenali betul produknya, ya. Nah, misalnya varian-variannya, keunggulannya, manfaatnya, nah itu harus kamu kenali betul, ya. Ini dia. Kemudian yang berikutnya, siapkan gambar produk, Eli. Pak. Nggak kedengaran, Eli. Ya, Pak. Nah, coba. Kenapa, Pak? Apa, Pak? Gambaran produk. Astagfirullahaladzim, kau nih. Ya. Nggak Siapkan jelas, Pak. gambar produk. Gambar produk itu yang gimana? Tunggu, Pak. Gambaran Lama-lama produk. nanti Topik marah tuh. Bapak mancing-mancing. Apa gambaran produk tuh informasi bukan gambar, bukan gambaran produk. Gambar produk. Gambar produk. Gambar produk, Pak. Nah, gambar produk ya. Oke. Gambar. Kamu nih kayak orang Perancis sama Jerman ya R-nya ya. Iya, Pak. Nah, cepat Eli. Susunan informasi produk dalam bentuk konten yang singkat, padat, jelas, dan menarik dengan berlian kata-kata yang sopan, ramah, tapi membujuk. Mungkin informasinya belum terlalu lengkap, namun jika konsumen tertarik dan membutuhkan masih lebih lanjut, arahkan mereka untuk menghubungi nomor telepon, email, media sosial, ataupun website yang kita bikin. Oke, jadi gitu ya. Makasih Eli, jadi bagus. Yang saya maksud tuh gambar produk ya. Bukan informasi produk, gambar produk tuh. Nah, cepatlah. Ada. Berarti salah baca. Kalau gambaran produk tuh bisa berbicara lebih banyak dari kata-kata. Buatlah gambar produk semenarik mungkin sehingga dapat mengundang perhatian konsumen yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Diusahakan kuliner misalnya, produk yang langsung menarik perhatian mata dan mengundang selera pada teknik tertentu. Bagus. Eli produknya apa? Kenapa, Pak? Eli produknya apa? Kemarin. Sate. Sate. Oh ya. Nah, kamu bikin gambarnya, fotonya. Gimana sate itu bisa glowing gitu, Eli ya. Oh, bisa glowing juga, Pak. Kayak Topik itu kan mukanya glowing ya. Sama silau kita lihatnya ya. Oke, bagus ya. Jadi gambar produk sekarang ada memang teknik tertentu membuat foto produk. Coba kalian lihat di internet fotografi ya. Kalau kita misalnya sate, kamu ada cara menyusunnya, ada supaya cara ngambil posisinya atau pencahayaannya sehingga itu nampak orang tuh lihat itu langsung lapar gitu loh ya. Jadi langsung kepengen gitu. Jadi orang ini kan melihat dengan mata dan kalaupun ada di depan dia mencium kira-kira baunya tuh oke enggak gitu loh. Jadi dengan mencium bau sate aja orang jadi tukang sate ini pintar. Kadang-kadang lemak-lemak itu dibakarnya dulu. Jadi orang langsung pusing dengan baunya kan? Ya. Kalah baunya Topik tuh ya. Oke. Ya. Oke, lanjut kepada saudara Novela ini udah belum ya Novela ya? Udah ya? Udah Pak. Kalau gitu saya minta Safira. Assalamualaikum Safira. Waalaikumsalam Pak. Safira, kamu jelaskan tentang tentukan format brosur.
Bentar, Tentukan Pak. format brosur. Nah, gimana Sapira? Nah, bisa enggak? Kalau enggak bisa ngomong cepat. Bisa, Pak, bentar. Nah, saya enggak sabar nih. Bentar, Pak. Ya waktunya pendek soalnya. 8. Alamat ke Pak. Alam Tentukan format. Penyusunan tata letak. Ya, itu aja lah, enggak apa-apa. Mana ya, Pak? Ada. 8. Penyusunan tata letak. Penyusunan tata letak. Tahap selanjutnya itu menyusun tata letak atau layer dari seluruh informasi tersebut. Ini merupakan keterampilan dan usaha tersendiri karena brosur tidak boleh nampak terlalu penuh bagi tetap harus informatif dan mengundang perhatian. Mungkin kita terpaksa harus mengurangi isi brosur untuk dapat merancang tata letak yang baik dan menarik. Untuk itu kita harus menyusun berbagai informasi tersebut dengan cara yang singkat dan padat, namun tetap mampu menjelaskan dengan baik tentang produk kita. Oke, makasih Sapira. Jadi enggak apa-apa lah. Kamu nih misalnya materi berikut tentang tata letak, tapi kan tata letak itu bagian dari format. Format tuh ya mau itu kayak gimana, yang besar atau yang kecil ya, yang landscape atau yang apa, yang portrait gitu ya. Oke, kita akan lanjut kepada materi berikutnya. Mohon bantuan Pak Iman, lanjut Pak. Isi dan informasi dalam brosur, lanjut Pak. Kemudian oke, saya minta tolong Humairotun. Humairotun kameranya bisa dihidupkan? Ya Pak. Nah, Humairotun tolong jelaskan soal slogan menarik. Slogan menarik. Slogan menarik adalah tes pertama yang dibaca slogan biasanya menjadi judul brosur, sebaiknya singkat paling menarik perhatian dengan kata-kata yang membahas, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenali keunggulan produk dan hubungkan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Misalnya, rasakan sensasi coklat asri ini, wajah glowing dalam 10 hari. Atau nikmati sedapnya setiap gigitan, akan lebih mudah enggak produk kita menawarkan solusi dari masalah yang dihadapi konsumen seperti berat badan, kesehatan. Makasih Humairotun. Oke. Makasih. Sama-sama. Jadi slogan itu yang menarik ya. Kayak tadi si Estimora Eli kan sate. Nikmati Glowing. sate glowing misalnya ya. Nah, ya. Bayangkan coba satenya bisa glowing kan? Apalagi Eli kan? Nah, sama silau ya. Nah, jadi kamu melayani yang gimana supaya glowing ya. Nah, topik boleh topik ya. Jadi slogan itu, tapi janganlah. Humairotun apa ini produknya? Nasi goreng, Pak. Nasi goreng. Iya, Pak. Nah, ya nasi goreng sedap, enak. Jangan kamu bilang nasi goreng paling enak di dunia dan di akhirat. Nah, itu terlalu berlebihan gitu loh ya. Nah, ya. Pak. Nah, jangan ya kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut kepada Vika Yulianti. Assalamualaikum Vika. Waalaikumsalam Pak. Nah, coba tentang informasi produk. Kamu bisa ngomong apa tentang ini? Informasi produk, susu informasi produk dalam bentuk konten yang singkat, padat, jelas, dan menarik dengan berlian kata-kata yang sopan ramah, tapi membujuk. Mungkin informasinya belum terlalu lengkap, namun jika konsumen tertarik dan membutuhkan masih lebih lanjut, arahkan mereka untuk menghubungkan nomor telepon, email, media sosial, atau website. Makasih ya. Nah, ya Pak. Bagus untuk kamu ya, Vika. Jadi untuk informasi produk itu semua tentang produk harus ada di dalam brosur ya. Ya, walaupun kamu harus membuatnya sesingkat mungkin dan sepadat mungkin, tapi cukup informatif ya. Nah, misalnya kamu produknya apa Vika? Galendo Pak. Apa? Galendo. Galendot. Galendo.
Galendo ya. Galendo tuh nikmati Galendo dengan apa gitu ya, yang mengandung apa gitu ya. Nah itu dia ya. Oke, kita lanjut dengan Lutfi Rizwan. Coba kamu jelaskan tentang logo dan nama usaha. Halo Lutfi. Halo Pak, Assalamualaikum, sehat Lutfi? Alhamdulillah agak kurang sehat Pak, Ya, demam. kamu di mana sekarang? Di Pontianak kah? Ada di kampung Pak, Kampungnya mana? di Galing Pak. Oh, di Galing. Oke, kamu cerita tentang logo dan nama usaha, Lutfi. Logo, ya Pak, Ada enggak? logo. Logo, kalau menurut Lutfi itu Bukan, suatu, penjelasan saya gimana? nggak nonton videonya kemarin Pak, habis Nah, kuota kemarin tuh Pak. salah. Berarti kau harus buatkan, nyerahkan catatannya. Ya, Baik, Pak. biar kau nonton. Ya, Siap malam ini Pak. paling lambat jam 9. Khusus video materi ini ya. Oke. Oke siap Pak. Nah, ya, oke. Logo dan nama usaha itu kamu harus buat logo yang bagus ya. Mungkin kan banyak ya. Kemarin mungkin kamu bisa tanya Pak Iman bagaimana cara membuat logo atau apa. Ini kan banyak aplikasi bikin logo ya. Logo Canva atau apapun segala macam itu ya. Nah, juga nama usaha. Saya kira Lanjut kalian Pak. juga contoh tadi Eli tadi ya, sate glowing misalnya gitu kan. Ya. Kemudian gambar produk tadi terus terang ada sekarang usaha orang-orang yang memang food fotografi ya. Nah, untuk yang makanan, bagaimana dia membuat makanan itu menarik mungkin ya, sebenarnya mungkin dari pencahayaannya, penyusunannya dan segala macam. Latar belakang, ini memang dia siap keliling-keliling kita panggil. Ya, kita panggil untuk membuat foto dari produk kita. Ya, memang ada biaya, tapi kita puas lah untuk hasilnya. Oke, Fadila, Assalamualaikum Fadila. Waalaikumsalam, Pak. Nah, terikan tentang manfaat dan keunggulan produk Fadila. Iya, Pak. Manfaat dan keunggulan produk. Jangan penuhi brosur hanya sekedar untuk menawarkan produk. Isi juga dengan beberapa manfaat dan keunggulan produk, sehingga konsumen mendapat persepsi bahwa produk kita adalah produk terbaik. Dengan demikian, konsumen akan semakin yakin dan terdorong memilih produk kita daripada produk lain yang sejenis. Jangan menjelekkan produk lain, cukup mengangkat manfaat dan keunggulan produk sendiri. Bagus. Fadila produknya apa Fadila? Nasi goreng, Pak. Nasi goreng. Nah, itu dia ya. Nah, kamu jangan bilang nasi goreng yang lain itu beracun, yang ini enak. Enggak boleh ya. Itu loh, Fadila ya. Nah, jadi harus kamu keunggulan. Misalnya kamu produknya apa? Ini bermanfaat untuk memperkuat imun tubuh. Nah, sekarang kan isu kesehatan kan lagi kuat ya. Ini nasi goreng sehat. Misalnya ya, seperti itu dia kira-kira. Penawaran khusus Ratu Dian. Assalamualaikum Ratu. Waalaikumsalam Pak. Rajanya udah dapat belum? Belum Pak. Aduh, nanti kita carikan Pak Iman ya. Pak Iman ahli mencari raja tuh ya. Oke, gimana Ratu? Cerita tentang penawaran khusus. Nah, kalau penawaran khusus tuh kita buat beberapa penawaran khusus seperti diskon, gratis ongkir, atau bonus jika konsumen membeli dalam jumlah atau nilai tertentu. Kita tonjolkan penawaran khusus ini sedemikian rupa agar konsumen semakin tertarik untuk menggunakan produk yang kita tawarkan. Berikan batas waktu sehingga konsumen terdorong untuk segera melakukan pemesanan dan pembelian. Itu Pak. Oke, bagus ya. Jadi misalnya beli 10 gratis 1 ya. Beli 10 gratis ongkir, mungkin seperti itu dia kira-kira. Nurul Riada tuh kamu megangin hidung tuh ngapa? Ada yang bau gak dekat kamu tuh? Enggak, Pak. Hah? Saya tadi megang hidung terus terganggu saya lihatnya ya. Atau kamu cimbok satenya si Elika? Bisa jadi. Ya. Nah, kalau ganggu hidung kamu lepas ya dulu, Nurul. Ya, taruh dulu, simpan dulu. Ya. Nah, oke, makasih Ratu Dian. Jadi penawaran khusus seperti itu ya kira-kira. Kemudian saya mau minta tolong Dinda Sakinah. Assalamualaikum Dinda. Saya Pak, layar jadi hitam nih mulu Pak. Hah? Siapa? Hitam Layar kursi
Oh, kira-kira Lutfi Layarnya, jadi hitam, Pak. bingung nggak saya? Layarnya, Aja. Pak. Nanti Lutfi jadi hitam, marah dia ya. Nggak Dia glowing. ganteng putih gitu, glowing gitu kan, kalau yang hitam. Tunggu loh, kakak sekolah loh. Nah, kau marahkan dulu adik kau tuh. Mama bubo loh. Nah, Anak bubo nak. suruh makan bubur dulu tuh. Ya Pak, Tidak, Man. ya. Ini sambil kuliah sambil ngasuh kau nih ya. Ya Pak, tak ada orang di rumah. Kau siapa? Bukan orang kah? Nah, gimana tentang informasi kontak? Dinda Sakinah. Informasi kontak, meski mungkin merupakan hal terakhir yang dibaca konsumen, informasi kontak tetap sangat penting. Informasi kontak ini dapat berupa nomor telepon, nomor telepon usaha, alamat email, akun media sosial, dan website. Usaha kita, informasi ini akan sangat mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan, meminta informasi lebih bagus. bahkan Ya, oke, terima kasih ya Dinda. Ya, tuh suap lu adiknya tuh pakai bubur tuh, ya. Nah, atau supaya enak kau pesan sate sama si anak tuh, sama si Eli atau nasi goreng sama Fadila ya. Nah. ya Pak. Oke, Nabila, assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam, Pak. Mana gambar, mana muka kamu nih? Nggak kelihatan? Ada, nampak dah. Nah, kamu cerita tentang testimoni pelanggan. Testimoni. Pelanggan. Testimoni pelanggan. Sebelum mengambil keputusan untuk membeli, biasanya konsumen mencari pendapat dari konsumen yang telah menggunakan produk kita. Testimoni ini sangat penting untuk lebih menarik perhatian dan meyakinkan konsumen. Apalagi bila testimoni berasal dari insan yang telah cukup dikenal di masyarakat. Tulis testimoni tersebut dengan pilihan kata yang jelas, singkat, menarik, dan meyakinkan. Kamu apa tuh produknya? Kemarin selai nanas, Pak. Kamu pesan dengan Pak Jokowi, sebut selai nanas saya, Pak, gitu kan. Langsung terkenal kamu tuh ya. Apalagi campur selai nanas coklat keju kacang, kan mantap tuh. Entah apa rasanya ya. Ya, oke, testimoni pelanggan ini kamu minta tolong, bisa kamu bisa kasih rasa gratis atau gimana, minta tolong kira-kira apa kelebihannya, kan bilang kekurangannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan cantumkan dorongan bertindak ya. Cantumkan dorongan bertindak ini saya mau minta tolong siapa ya? Zakiah Kurnia. Assalamualaikum Zakiah. Waalaikumsalam, Pak. Nah, cerita tentang cantumkan dorongan bertindak. Cantumkan dorongan bertindak ini perlu agar instan yang berpotensi menjadi konsumen segera melakukan tindakan penyemangat dengan mencari informasi lebih lengkap tentang produk kita. Kalimat singkat seperti pesan sekarang atau hubungi sekarang, penawaran atas, gitu Pak. Ya, bagus ya. Jadi supaya orang tuh cepat beli, cepat pesan ya. Segera atau stok terbatas atau mungkin waktu promo terbatas atau apalah seperti itu ya. Segera, nanti takut kehabisan seperti itu dia kira-kira ya. Nah, itu. Kemudian rancang tata letak ini biar saya menjelaskan. Rancang tata letak ini adalah ada orang-orang tentu yang desain grafis memang mampu membuat tata letak yang menarik ya, tapi jangan terlalu penuh juga informasinya. Ya, apa itu baliho, leaflet, poster, booklet, segala macam itu ada rancangan tata letak yang memang bagus ya. Nah, ini dia. Jadi kita harus memberikan hal yang maksimal untuk ini. Oke, lanjut Pak Iman. Oke, ini jenis-jenis brosur ya. Sebenarnya bukan brosur, jenis-jenis alat promosi konvensional. Ya, pertama adalah baliho. Saya kira semuanya tahu yang baliho itu pasti besar ya. Nah, sekarang baliho itu sudah ada dalam bentuk elektronik. Kalian bisa melihat di Bundaran Untan misalnya, itu ada baliho dalam bentuk videotron. Ya, bisa ganti-ganti setiap sekian detik berganti, detik berganti, seperti itu dia kira-kira. Ya. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah poster. Poster itu lebih kecil dari baliho.
Nah, seperti sebesar kertas manila. Nah, itu bisa disebut dengan poster. Kemudian leaflet. Leaflet itu ada lipatannya. Biasanya itu misalnya 1 lipatan ya. Kalau misalnya ada informasi satu halaman 4 itu dilipat. Jadi ada 4 halaman di situ. 4 halaman kan. Jadi bisa banyak hal yang bisa dikemukakan di situ. Yang berikutnya adalah brosur. Brosur itu hanya 1 halaman saja. Dan biasanya ukurannya kecil, paling besarnya itu A4 lah, seperti itu kira-kira. Berapa besar itu? Atau mungkin bisa lebih kecil lagi. Itu informasinya pun singkat. Yang berikutnya adalah buklet, namanya buklet itu kan buku ya. Itu semacam buku kecil yang isinya ada informasi produk. Biasa diberikan kepada orang-orang itu yang memang sudah tertarik, sudah bertanya gitu loh. Nah, ada informasi yang lebih lanjut enggak? Nah, kita kasih dengan buklet ya. Nah, yang berikutnya ada folder. Folder itu seperti map. Map itu ada kantongnya. Kantong itu akan diisi dengan poster, leaflet, bukan poster ya, diisi dengan leaflet, buklet, dengan brosur. Nah, biasanya ini untuk orang-orang tertentu, itu memang kita prospek. Memang yang akan kita kejar bahwa orang ini memang memiliki kemampuan atau potensi untuk membeli yang cukup besar, cukup banyak gitu ya. Nah, ini kita folder, kita menawarkan memang kepada orang tersebut. Ada perusahaan desain grafis, saya pernah ketemu di sebuah bank, dia bawa folder kayak gini, rapi, bagus, itu dia ya. Nah, kira-kira. Nah, itu dia. Ya, ini untuk dan untuk kalian, saya minta ada tugas buat kalian, yaitu kalian harus bikin brosur ya untuk tugas kalian. Ya, brosur untuk tugas kalian dikumpulkan hari Minggu paling lambat jam 9 dikirim ke Google Classroom. Ya, nah dikirim ke Google Classroom. Ini untuk kalian, ya. Nah, dibuat semenarik mungkin. Kalau memang kalian belum tahu atau mungkin belum ada dana untuk bikin gambar, memanggil fotografer dan desain grafis profesional, bikin aja sendiri kan, belajar bisa di internet. Atau kalian bisa mencari contoh-contoh brosur yang misalnya Fadila nasi goreng ya. Kamu bisa cari brosur nasi goreng di internet ya, kamu modifikasi lah sesuaikan dengan produk kamu. Tapi kira-kira kita sudah dapat idenya seperti itu deh kira-kira ya. Oke, kita lanjut Pak Iman dengan pelayanan prima. Ya, oke. Pertama pelayanan prima ini tanggung jawab ya. Saya minta tolong untuk cerita tanggung jawab ini Agustina. Assalamualaikum Agustina. Assalamualaikum Agustina. Waalaikumsalam Pak. Nah, kamu bisa ceritakan sedikit tentang tanggung jawab? Bisa Pak. Nah, gimana Agus? Kamu cerita tentang Ya, Pak. ini? Harus memiliki tanggung jawab untuk setiap yang dilakukan, khususnya bagi kita sebagai pengusaha. Tanggung jawab dalam hal ini adalah memberi produk dan pelayanan terbaik untuk pelangganan. Aspek ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap aspek lain. Dengan tanggung jawab kita akan melakukan yang terbaik karena itu adalah sumber kita. Tentu ingin menghilangkan sumber nakal. Apa nakal tuh? Daya dorong, Pak. Daya dorong gimana maksudnya tuh? Daya dorong yang sangat kuat, Pak, untuk melaksanakan berbagai aspek. Oh, iyalah. Jadi tanggung jawab ini adalah bagian dari usaha kita. Kenapa? Ini kan punya kita. Apalagi kita kerjakan ini lagi, kerjakan apa untuk ini kan hidup kita, rezeki kita, jadi kita harus melakukan dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Makanya bikin brosur pun harus bagus ya. Nah, ini dia ya, Ratu Dian, kamu harus bikin brosurnya yang bagus. Kalau kamu belum bisa, kamu minta tolong sama rajanya nanti ya, Dian ya. Nah, oke. Kemudian sikap ya. Nah, sikap ini mungkin saya minta tolong kepada saudara siapa ribut benar nih? Zakia Kurnia sudah belum tadi ya? Sudah, Pak.
Udah. Nabila? Udah, Pak. Nabila belum ya? Udah, Pak. Udah. Oh, kalau saya maunya belum gimana kira-kira? Enggak apa-apa sih, Pak. Kembali kepada Bapak. Nah, silakan coba ceritakan tentang sikap Nabila. Halo Nabila. Oke, biar saya jelaskan saja ya. Tadi Nabila sudah ya, sudah memberikan penjelasannya. Coba saya sikap. Jadi kira-kira gini, ya kita harus memiliki sikap yang santun ketika menyambut pelanggan ya, bicaranya sopan ya. Ketika pelanggan datang ya, bukan hanya kata-kata kita yang dilihat, tapi sikap kita juga kita dilihat. Kalau misalnya pelanggan datang kayak Nurul tadi, malah pegang hidung ya terus, mungkin pelanggan bingung, apakah saya bau? Kata pelanggan bilang gitu kan, ya Nurulnya jangan gitu ya, malah pegang hidung, nanti pelanggannya tersinggung nanti gitu loh. Padahal dia udah mandi 3 kali ya, sebelum berangkat ya. Nah itu dia. Ini masalah sikap, jadi sikap sopan, tenang, jangan sebentar-bentar kucek-kucek mata, ini baru bangun ke apa gitu loh kan. Atau pegang-pegang hidung gitu ya. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian berikutnya adalah penampilan. Penampilan harus rapi ya, walaupun mungkin tidak mahal, tapi kita rapi, bersih, layak. Kalian yang akhwat ini dari IAIN ya, pakainya yang syar'i, yang cowoknya juga gitu, Lutfi, Kopi, jangan pakai celana pendek ya. Melayani orang gitu loh, enggak boleh. Itu kan juga tidak menutup aurat celana pendek kan? Ya, nah, carilah pakaian-pakaian yang mencerminkan pribadi kalian sebagai seorang muslim yang baik, insya Allah bisa seperti itu. Jadi itulah penampilan. Jadi juga jangan lupa kalau pas mau kerja, mau mulai usaha ya yang rapi, jangan sampai ada tarik mata gitu ya. Nah, terus lupa sikat gigi, begitu senyum ada cabai di giginya gitu kan, ya ada bekas sate di giginya kan, nggak enak kita gitu kan, ya bekas bumbu kan, nah itu dia, nanti orangnya bingung ketawa deh, ngapa dia gini ini gitu kan, ya. Oke, yang berikutnya ada positif. Jadi kita harus berpikir positif kepada setiap pelanggan. Mau dia beli atau tidak itu soal lain. Atau dia hanya nanya-nanya saja enggak apa-apa. Ya, jawab dengan sopan, dengan baik, ya. Nah, makanya ketika kita tanya, ada yang dibantu Pak, Bu, Kakak, Adik, oh mau lihat-lihat, oh silahkan, mudah-mudahan ada yang cocok. Itu kan positif. Ketika dia keluar lagi, gimana Pak, ada yang cocok? Oh belum ada. Oh ya insya Allah lain kali ada yang cocok ya Pak, Ibu, Kakak, Adik, asisten kayak gitu, itu positif ya. Jadi jangan cuma nengok-nengok aja bah, ngomel-ngomel orang tuh, datang nengok aja bikin capek aja, mata nih sakit dah. Dari sibuk ngelayani dia. Itu komel-komel itulah susah nanti ya. Kalau beleter pula di situ kan. Ya. Oke, kemudian perhatian. Nah, kita harus memberikan perhatian khusus kepada hal-hal tertentu. Contoh, ketika dia bawa anak kecil, tentu kita ya kenapa kita puji, lucunya adik ini, cantiknya, gantengnya, atau apa segala macam itu. Atau kita gandeng, kita dudukkan, siapkan kursi buat dia, misalnya gitu kan. Atau mungkin ada orang tua ya atau mungkin pakai kursi roda, tawarkan bisa dibantu Pak, Bu, biar kami dorong, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian juga dikasih perhatian khusus ya, tindakan. Ini tindakan ini sangat penting. Ketika pelanggan datang, kita langsung berdiri menyambut. Jangan lagi kakak kikik dengan kawan, ketawa-ketawa, dibiarkan pelanggan itu kan. Atau sibuk dengan HP ya. Sekarang generasi kalian ini kan hobinya itu kan membersihkan layar HP kan? Ya. Nah, betul enggak Eli? Ya. Layar HP itu dibersihkan, terus sibuk membersihkan layar HP, ya. Nah, pagi siang sore malam tuh bangun tuh bukan megang apa-apa, layar HP loh. Ya. Nah, ngaku enggak kalian nih? Ya, Humairotun ya. Bangun HP lo dipegang. Mau tidur tuh HP lo yang terakhir dipegang. Itu pun karena ngantuk. Karena ngantuk tetap pegang layar HP. Karena saking ngantuknya yang dia pegang tuh jatuh, ya. Nah, itu ya. Nah, kalau si Riyada ini sambil megang layar, megang HP, dia megang hidung, ya. Ya.
Oke, kemudian kemampuan. Jadi kita harus mampu memberi penjelasan tentang produk kita. Oh, apa kelebihannya? Nah, kita kasihlah nih kelebihannya ini. Terus kalau kita misalnya mencari sesuatu, kita di toko, buka toko, ada dia cari barang sesuatu, kita cepat tahu di mana kita nyarinya. Jangan bercari, bongkar, baru besok, baru lusa ketemu, itu kan nak nunggu kan? Nah, janganlah seperti itu ya. Oke, harus bisa seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah simpati ya. Kita harus berikan simpati. Ada dua hal ya, ada simpati dengan empati. Ya. Nah, empati itu artinya begini, 1 menit empati lagi, itu Pak. seolah-olah ya. Udah mau habis, Pak ya? 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi. Empati ini seolah kita adalah dia, simpati adalah memberikan perhatian khusus kepada dia. Oke, baik saudara sekalian, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dan tolong lanjut pelajari dengan pelayanan prima ya. Pelayanan prima. Oke. Eli lanjutkan untuk sate glowingnya dan Nurul Liada lanjutkan untuk pegang hidungnya ya. Terima kasih Pak Iman, saya kembali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian teman-teman sekalian untuk kuliah kita pada hari ini. Demikian untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Waktu suaranya kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.